Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sahabat-sahabatku semua? Berjumpa kembali dengan saya Bahtiar Yusuf Salahuddin. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang fitur terbaru dari versi Pro 3.1, yaitu modul resep. Cara mengaksesnya kita bisa masuk ke data produk, kemudian di sini ada resep. Nah, di sini kita bisa menambahkan resep. Di mana dengan modul resep ini kita bisa menghitung HPP produk makanan atau minuman atau produk kuliner lainnya secara otomatis. Termasuk nanti ketika ada perubahan bahan-bahan resepnya, ada kenaikan harga atau penurunan harga, HPP-nya akan otomatis menyesuaikan sehingga bisa menentukan harga jual yang paling optimal. Pertama, cara menggunakannya kita bisa masuk ke menu persediaan. Di sini ada data produk, kita klik data produk, kemudian kita pilih kategorinya resep. Kita tambah resep. Nah, di sini kita nama resepnya apa? Misalkan di sini saya contoh ayam geprek ya. Ini deskripsinya opsional, misalnya harganya satu porsinya 17.000. Nah, misalnya ada PPN 11%, kita simpan ya. Kemudian kita tentukan, sudah ada. Kita klik detailnya dan kita tentukan bahan-bahan resepnya apa saja. Di sini ada peaches, tuh ada pajaknya, PPN 11%, ini harga jualnya 17.000 yang sebelum pajak. Ini ada harga pokoknya masih 0 karena kita belum menambahkan bahan resepnya. Kita klik tambah bahan resep, kemudian pilih bahan resep. Nah, di sini masih kosong ya, kita bisa tambah bahan resep. Misalnya, ayam geprek ini membutuhkan bahan ayam potong segar. Bisa di sini ditulis ayam potong segar. Kategorinya kita di sini sudah ada ya. Kalau belum ada, tambah kategori baru. Di sini kategorinya daging ayam, ini opsional. Ini misalnya harganya, ini satuannya gram. Nah, misalkan kalau harga ayam sekilonya 20.000, maka dibagi 1.000, jadi di sini harganya 20 per gramnya. PPN-nya masukkan jika ada. Kalau di sini saya tidak memasukkan PPN di sini ya. Stoknya misalkan ada ya di gudang atau di kulkas, misalkan ada 1 kilo ya, di sini 1.000 gram. Nah, seperti ini. Ininya kita modal usaha karena belinya dari modal kita ya, tidak dari hutang. Kita simpan. Nah, sudah ada daging ayam. Kemudian bahan resep untuk membuat ayam geprek selain daging ayam, misalnya tepung crispy ya. Sini kita isikan tepung crispy. Kategorinya tepung. Di sini harganya misalkan tepung 1 kilonya berapa, misalnya 6.000. Nah, di sini kita isikan bagi 1.000 jadi per gram, jadi harganya 6 per gram. PPN-nya kita kosong, misalkan kita punya stok 1 kilo, di sini isi 1.000. Di sininya modal usaha, kita simpan. Nah, kemudian kita tambahkan lagi bahan resepnya apa, misalkan kita sebagai contoh pakai garam ya, kita tambah bahan resep. Di sini garam, bumbunya. Kategori di sini bumbu. Ada garam misalnya berapa? Kalau sekilonya misalnya 10.000. Di sini kita kasih 10, tinggal dibagi 1.000 karena satuannya gram. Biar lebih mudah nanti menghitungnya. Stoknya misalnya ada 1 kilo juga, 1.000 di sini. Ininya modal usaha, kita klik simpan. Nah, kita sudah punya nih resep-resepnya. Kita misalkan inputkan saja. Kita butuh ayam daging, ayam potong segar untuk membuat 1 porsi resep ayam geprek. Nah, di sini misalkan butuh berapa gram ayam, misalnya 300 gram. Kita simpan. Nah, sudah ada tuh HPP-nya 6.000. Jadi kita laba per satu porsi resep adalah 11.000. Namun kita belum memasukkan semua ya, kita masukkan yang 2 lagi. Kita tambah bahan resep, kemudian kita masukkan tepung. Misalkan 1 porsi kita butuh berapa gram tepung, misalnya 100 gram. Kita simpan, langsung otomatis di sini. Kemudian kita tambah bahan resep lagi, kita butuh garam. Garamnya misalnya 30 gram atau 50 gram. Nah, sudah ada. Jadi HPP-nya 7.100.
Nih, kita laba per satu resep porsi ayam gepreknya adalah 9.900. Dan ini sudah otomatis menyesuaikan dengan harga bahan-bahannya. Jadi kita misalkan contoh, ayam sekarang 20.000 1 kilonya. Namun ada kenaikan jadi 30.000. Kita tinggal bisa edit dulu ya resepnya di bagian data persediaan data material, kemudian bahan resep. Kita edit daging ayamnya misalkan naik ya, jadi 30.000 per kilonya. Jadi sini 30, kita simpan. Nah, nanti lihat akan menyesuaikan. Tuh, asalnya tadi kan 7.000 sekian, sekarang 10.100 naik. Jadi laba kita turun karena ada kenaikan harga di bahan ayam potongnya. Jadi kita bisa mengambil keputusan nih, apakah kita perlu menaikkan harga biar laba kita selalu di titik yang kita inginkan atau di yang paling optimal. Jadi kita bisa mengutak-ngatik di sini untuk harga jual dan HPP-nya sangat dengan mudah setiap porsinya. Nah, ini jurnalnya semuanya sudah otomatis ya. Kita lihat di daftar jurnalnya. Kita lihat semua. Ketika kita menginputkan bahan resep sudah dijurnalkan ya, saldo awal, stok awalnya. Kalau sudah ada, tadi kan kita bahan resep ayam potong segar, tepung crispy, garam, ini semua sudah dijurnalkan untuk stok awalnya. Termasuk nanti ketika penjualannya juga sudah otomatis. Kita contoh ada penjualan di sini. Kita melalui biasanya kalau kuliner atau makanan minuman lewat kasir ya. Jarang kita ngirim invoice. Nah, di sini kita pilih produknya, kita kategorinya, kita resep tuh, udah ada ayam geprek, kita tinggal klik tambah saja. Nah, 17.000 misalkan di sini kita bayarnya 20.000 karena ada PPN 11% kita bayar. Nah, sudah ada ya. Kalau kita perlu struk kasirnya, kita bayar dan cetak struk. Jadi sudah otomatis. Atau misalkan kalau kita sudah klik bayar, namun ingin cetak struk kasirnya, kita bisa ke menu penjualan faktur. Di sini ada pos. Nah, kita cetak struk. Tuh, sudah ada struk kasirnya otomatis. Dia langsung bisa dicetak. Seperti itu. Kemudian kita lihat ke daftar jurnalnya ya. Sudah otomatis juga di penjualan dijurnalkan. Penjualannya 17.000, PPN sudah otomatis termasuk inventory-nya ya. Inventory. Nih, persediaan bahan resep berkurang di kredit 10.100 sesuai dengan HPP-nya. Dan HPP-nya bertambah 10.100. Jadi sudah otomatis ngeling dengan data resep tadi ya, data produk resep tadi. Yang ayam geprek di sini 10.100, maka akan di jurnalnya juga HPP-nya 10.100. Jadi semuanya sudah otomatis ya. Nah, termasuk ke neracanya sudah ada ya. Kasih tangan tadi hasil penjualan 18.870 sudah ada tuh. Persediaan bahan resepnya tadi yang stok awal sudah ada nilainya segini. Tuh PPN keluarannya sudah ada. Modal usaha tadi sudah bertambah ya karena menginputkan stok awal. Jadi sudah balance neracanya sama aktiva dan pasifanya. Sudah otomatis semua. Jadi kita sebagai user cukup menginputkan data-data transaksinya saja. Semua laporan keuangannya otomatis dikerjakan oleh software akuntansi BBR Institute ini. Tuh penjualannya yang tadi harga jual ayam geprek kan 17.000. Penjualan bersih. Ini HPP-nya dikurangi 10.100 yang tadi tuh. Jadi laba kotornya 6.900. Jadi sudah otomatis ya. Mungkin sekian ya yang saya bisa jelaskan terkait dengan data terkait dengan modul resep untuk menghitung HPP produk makanan dan kuliner secara otomatis. Dan sudah langsung nge-link dengan semua laporan keuangan. Baik neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan modal, hingga laporan arus kas, termasuk kartu stoknya. Semuanya sudah otomatis. Dan jika masih ada yang kurang jelas, bisa langsung ditanyakan saja melalui kolom komentar, nanti kita lanjut diskusi. Saya Bahtiar Yusuf undur diri. Terima kasih banyak telah menyimak video ini sampai sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.